Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Priandi. Di sini saya akan mengerjakan instruksi tugas pendahuluan visual paraktif. Jadi, pada soal pertama, tunjukkan cara membuat proyek baru untuk membuat diagram BPNM pada visual paraktif. Dan tunjukkan cara menyimpannya. Oke, pertama-tama kita bisa membuat di sini. Di sini kita namain tugas pendahuluan modul 0 blank project. Di sini kita bisa save. Kita save di dokumen ya. Kalau di file PBB, folder PBB kita save saja. Kalau di sini udah ada 0. Oke, kita save. Nah, untuk memukanya cukup ke project, lalu new, ke diagram, lalu new, kita pencet business process diagram, atau bisa diketik saja. Kita next, pilih blank project, kita tulis namanya tugas pendahuluan modul 0. Oke. Baik, di sini kita diminta untuk membuat 2 full. Jadi pada contoh ya. Jadi kita tinggal drag saja ini full pertama dan full kedua. Nah, seperti ini. Nah, jadi tunjukkan cara mengatur black spool untuk aktor eksternal dalam hal ini dalam full pembeli. Berarti di mana full pembeli itu di atas, jadi kita bisa ke black box saja. Kita atur di sini pembeli. Oke. Di sini kita buat juga full ya. Kita add line pertama. Line untuk tugas warteg ya. Tugas warteg. Lalu kita bisa menambahkan line-nya seperti ini, tinggal diklik kanan lalu insert line after. Di sini namanya hasil. Oke. Di sini pada pulau kedua kita ubah namanya warteg berhari. Oke. Nah, pada soal nomor 5, jadi tunjukkan cara mengatur panjang pendeknya atau stretch pada ukuran lens atau full sehingga dapat disesuaikan secara manual. Nah, jadi sebenarnya untuk mengaturnya cara agak sangat mudah. Cukup bisa disesuaikan seperti ini. Lalu untuk stretch ya, jadi kita arahkan kursor tengah, lalu seperti ini. Yang bawah juga sama. Oke. Nah, lalu tunjukkan cara membuat diagram BPN yang sederhana sehingga menghasilkan diagram seperti pada contoh ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita buat start eventnya. Ini start event. Start event tadi ada pembeli datang. Dimulai dari ada pembeli datang, lalu kita tambahkan touch. Di sini menanyakan pilihan lauk dan sayur. Menanyakan pilihan lauk dan sayur. Oke, di sini kita perbesarin saja. Oke. Di sini bisa di-pet saja agar mempermudah. Nah, di sini kita bisa ubah namanya menyiapkan makanan. Oke. Lalu kita dekat lagi. Di sini ada dekatan saja, dekat rumah. Oke. Lalu menyerahkan makanan. Menyerahkan makanan. Lalu menerima uang pembayaran. Kita seperti ini saja, duplicate saja. Oke. Lalu kita buat untuk pada aktor eksternal ya, kita pakai text acceleration ini. Kemudian kita memilih ini. Lalu dan sayur. Oke. Sini untuk pada backgroundnya kita bisa melakukan transparansi ya pada background dan foregroundnya. Oke. Nah, lalu kita bisa duplicate saja agar lebih mempermudah. Di sini menyampaikan lauk dan sayur yang dipilih. Nah, di sini kita duplicate saja. Menerima makanan. Makanan dan melakukan pembayaran.
Nah, seperti ini. Nah, lalu kita membuat ini ya, data objeknya. Kita memperbesar sedikit jadi di sini. Wih. Nah, di sini kita masukkan data objek. Ini kita sini makanan, kita enter. Lalu kita tambahkan sequence flow-nya ya. Ini nah, oke. Oke. Nah, di sini association. Sini kita bisa atur ya direction-nya tuh. Karena tadi dari kita kliknya dari menyiapkan makanan ke makanan, data objek makanan. Lalu di sini kita menyerahkan makanan. Nah, di sini kita sama ke juga. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa nambahkan message flow untuk pada ini. Message flow. Ini salah. Dari sini. Ke sini. Lalu dari sini ke ini saya dari menanyakan pilihan message flow dari sini ke sini. Kita jangan lupa juga menambahkan end activity-nya, itu makanan sudah dibayar, makanan sudah dibayar oleh pembeli. Ini sequence flow-nya juga jangan lupa. Oke. Nah, oke, sudah semua ya. Jadi kita masuk ke soal nomor 7. Pada diagram BPMN yang telah dibuat, tunjukkan cara mengubah ukuran font pada notasi aktivitas dan event menjadi ukuran 20 dan diatur set as default dan apply to all project. Jadi kita di sini kita ke masuk ke format ya. Jadi pada foreground-nya kita bisa atur. Sini kan sudah 20 ya. Kita coba ke 14 dulu. Nah, lalu kita ulang lagi. Nah, sudah 20 tadi. Di bawah 20 set as default for all saves dan apply to all project. Terus klik OK. Maka dia akan berubah semuanya. Nah, seperti contoh ini. Contohnya di sini juga dia sudah pasti berubah ke 20. Bahkan pada full dan lainnya. Karena sudah di setting untuk ke wall project, semua project. Lalu tunjukkan cara mengubah ukuran font pada data objek dan data store menjadi ukuran 18 dan diatur secara default for data store, secara default for data objek. Jadi yang di sini kita tinggal kalian format foreground. Jadi kan kita dimintanya ke 18. Lalu saya select for data objek. Oke. Nah, di sini ya sudah koreksi. Itu wall project. Nah, oke sudah. Jadi pada di atasnya yang benar. Jadi tunjukkan cara mengekspor diagram sedang aktif dengan sepas JPG dan JPG ya. Jadi pertama kita tinggal ke projectnya, lalu export di sini diagram image. Kita pilih JPG. Sini kita maksimum 100. Lalu di sini kita ekspor saja. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini. Lalu yang kedua, export diagram image, terus PNG with background, terus DPI-nya 300. Kita ekspor juga. Open file. Nah, seperti ini. Untuk diagram BPN tersebut, bandingkan hasilnya, mana kualitas yang lebih bagus dan mana yang lebih kurang. Nah, kalau menurut saya pribadi, berdasarkan apa yang saya lihat, PNG gambarnya lebih tajam dan saat di zoom tidak ada blur sama sekali, dimana jadi saya menyimpulkan bahwa gambar PNG ini lebih bagus dibandingkan gambar JPG. Sekian dari saya, kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.